Hadirin, Allah sampaikan di dalam Al-Quran tanda spesial orang beriman yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Allah sampaikan orang beriman itu ciri khasnya adalah tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dia selalu merasa tenang hatinya karena zikrullah, karena berzikir kepada Allah. Dari surat Ar-Ra'd ayat 28 tersebut, tentu kita bisa mengingat dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah sering tentramnya daripada tidak? Sudah sering damainya daripada tidak? Sudah sering bahagianya daripada tidak? Kalau hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dengan kondisi apapun yang Allah takdirkan atas kita, itu artinya keimanan yang kita miliki sepertinya sudah benar. Namun, manakala kita mampu mengingat Allah ketika sholat saja, atau ketika kita membaca Al-Quran saja, atau ketika kita berada di masjid, musola, majelis taklim, pengajian saja, namun kemudian kita lupa di luar tempat-tempat tersebut, hadirin, itu tandanya bahwa keimanan kita sebenarnya perlu diobati, karena dia dalam kondisi yang sakit. Iman kita perlu dievaluasi kembali. Dan Al-Quran sudah memberikan cara-caranya. Sampai-sampai para alim ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Padahal sulit bagi kita untuk ngitung kadar penambahan maupun pengurangan iman. Namun mudah bagi kita apabila kita mempunyai alat indikator yang dikembalikan dalam Al-Quranul Karim. Apa indikatornya tadi? Tadi sudah khatib sampaikan, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu senantiasa tentram hatinya dalam kondisi apapun. Suatu kondisi yang orang kafir susah, orang beriman tentram. Suatu kondisi yang orang musyrik sedih, tidak bahagia, orang beriman bahagia. Masya Allah, itulah disebut tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hadirin, lalu sebenarnya zikir seperti apa yang kira-kira bisa menyebabkan hati orang beriman itu senantiasa tentram kepada Allah, senantiasa bisa ingat terus pada Allah, senantiasa damai kepada Allah? Zikir yang seperti apa? Apakah baca la ilaha illallah 104 kali? Apakah harus membaca Al-Quran sehari sejuz, one day one juz? Apakah sholat terus kapan bekerjanya? Apakah ikut pengajian terus kapan mencari nafkahnya? Dan kehidupan kita dalam konsep Islam, apapun amalan kita yang kita niatkan untuk ibadah, maka jadilah itu ibadah yang akan kita dapatkan amal pahalanya di akhirat kelak. Hadirin, zikir itu artinya ingat. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, zikrullah berarti mengingat Allah. Ya pantas kalau ketika kita sholat kemudian kita ingat Allah. Ya lumrah kalau kita baca Al-Quran kemudian kita ingat Allah. Ya mudah kalau kita bersama-sama seperti ini dalam majelis taklim atau dalam sebuah acara keagamaan kita ingat Allah. Namun di saat kita dihadapan dengan musibah, di saat kita diuji dengan kondisi keluarga, di saat kita diuji dengan terpaan badai kehidupan kita masing-masing,
di saat diuji kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan pekerjaan, kesulitan hidup dan lain sebagainya, maka untuk tatma'innu qulubuhum itu sepertinya tidak mudah. Untuk bahagia di saat orang bilang susah itu tidak mudah. Untuk senantiasa tentram hati kita di saat begitu tercabik-cabik luka lahiriah maupun batiniah kita, itu tidak mudah. Hadirin, meskipun tidak mudah, ternyata ini sudah dilekatkan oleh Allah spesial untuk orang beriman. Orang beriman itu diuji apapun, dia akan mampu menenangkan hatinya, menenteramkan hatinya. Artinya kalau kita sudah mengaku iman, namun ternyata kita sulit sekali tentram, sulit sekali damai, ada yang salah dalam praktek zikirnya. Hadirin, arti sholat itu zikir. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi zikir. Membaca kalimatut thayyibah juga bisa menjadi zikir. Dan yang sering dilupakan hadirin, doa itu juga sebuah zikir. Hadirin, sampai Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Dengan bahasa terjemahan, kalau kita cari di kamus, mukhun itu bisa diartikan otak. Ibarat manusia kalau tidak ada otak, ya tidak bisa dia menjadi manusia. Ibadah kalau tidak ada doa, ya bukan ibadah namanya. Dan hadirin, rupa-rupanya kalau kita lihat perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Rasulullah itu adalah Qur'anun natiq. Rasulullah itu adalah Quran yang hidup, Quran yang berbicara, Quran yang berjalan. Praktek pengamalan isi kandungan Al-Quran ada dalam diri dan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita betul-betul ingin tentram dalam berbagai kondisi, harus kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sebabnya hadirin, saking pentingnya kembali mengembalikan cara hidup kita, mendekatkan gaya hidup kita dengan gaya hidup Rasulullah Muhammad SAW ini, sampai-sampai dalam satu hari kita harus menyebut nama beliau dalam sholat 5 waktu kita. Kita selalu menyebut nama beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau tidak ada nama beliau disebut dalam sholat kita, maka sholat kita secara fikih tidak sah. Hadirin, kenapa sampai sekian banyak 5 kali harus disebut dalam sholat? Bahkan kalau kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat nawafil yang lain, maka berkali-kali kita menyebut nama beliau. Karena rupa-rupanya kebanyakan manusia, meskipun tahu Rasulullah itu uswatun hasanah, tapi terkadang tidak mau mengikuti jalan hidup beliau. Sudah tahu Rasulullah itu uswatun hasanah, tapi tidak mau mengikuti jalan hidup beliau. Hadirin asadakumullah, mungkin lisan kita akan bicara, mau kok, kita mau ikutin, kita yakin Rasulullah itu. Tapi hadirin, praktek tidak bisa berdusta. Hari-hari kita dalam keseharian kita tidak bisa berdusta. Apakah benar kita betul-betul ingin mendekati cara hidup seperti Rasulullah Muhammad SAW? Hadirin, khatib berharap agar evaluasi ini bisa memancing kita semua untuk kembali mencari tahu bagaimana Rasulullah menghadapi goncangan hidup yang begitu berat. Apa yang beliau lakukan? Bagaimana Rasulullah menghadapi persoalan keluarga yang begitu berat? Apa yang beliau lakukan? Bagaimana Rasulullah memimpin pasukan yang begitu banyak? Apa yang beliau lakukan? Dan bagaimana Rasulullah menjaga kesehatannya, mengantisipasi kehidupannya? Apa yang beliau lakukan? Kalau hadirin, kalau kita tahu itu semuanya,
kemudian kita mencoba biidznillah menjalankan itu semua, maka wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah itu bukanlah isapan jempol bahwa itu akan kita rasakan sebagai orang beriman. Hati kita akan tentram, hati kita akan damai. Apapun yang terjadi, kita akan diberi kedamaian oleh Allah karena kita berzikir kepada Allah, karena kita mengingat Allah. Lalu hadirin, bagaimana caranya sebenarnya? Kalau tadi baca Quran, zikir, sholat, zikir, apakah ada cara-cara yang lain? Tentu banyak kita bisa dapatkan hadirin asalakumullah. Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah. Allah jadikan Rasulullah Muhammad itu suri tauladan, contoh, uswatun hasanah. Kalau ada orang ngomong itu nabi, rasul, lumrah, begitulah, kita bukan nabi, bukan rasul, sepertinya kita kok menyalahi ayat ini. Karena Rasulullah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul, untuk menjadi contoh bagi kita. Kalau kita belum mengikuti cara-cara hidup beliau, pastilah ada yang error dalam kehidupan kita, ada yang tidak pas dalam kehidupan kita. Hadirin, siang ini khotib mengajak satu hal saja terkait dengan cara hidup Rasulullah, yang insya Allah dengan satu hal itu sudah akan sangat membantu kita menenteramkan hati kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, teman sahabat kita. Banyak sekali perilaku, perbuatan, perkataan, cara pandang dalam keseharian Rasulullah Muhammad SAW yang perlu kita baca, perlu kita kenang kembali, dan perlu kita coba amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin, Rasulullah itu ketika mau bertemu dengan orang, coba, Masya Allah, Rasulullah itu ketika mau bertemu dengan orang, beliau sudah mendoakan terlebih dahulu orangnya. Bahkan musuhnya sekalipun didoain. Beda dengan kita. Kadang kita yang doakan, kita doakan orang baik-baik, sudah baik didoakan. Yang buruk-buruk, yang banyak-banyak perbuatan yang enggak baik, bahkan mungkin yang pernah nyakitin kita, yang pernah mendolimin kita, kita tidak doakan. Itu sebuah kesalahan. Itu bukan tradisi Rasulullah, itu bukan ajaran Islam. Kalau itu kita lakukan, mungkin itu salah satu sebab kenapa kita sulit tentram dalam kehidupan kita. Hadirin, Rasulullah doakan sahabat yang pernah memusuhi beliau, namanya Khalid bin Walid. Setiap pada pertempuran, dia musuh yang paling depan. Tapi Masya Allah, dengan doa Rasulullah, Khalid yang awalnya memusuhi Rasul, Khalid yang awalnya membenci Rasul, tapi beliau kemudian menjadi pembela Rasulullah Muhammad SAW. Allahu Akbar. Hadirin, inilah doa. Maka Rasulullah mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Dan apalagi hadirin, Rasulullah Muhammad SAW mengamalkan ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, 191, bahwa orang beriman itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang beriman itu ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, selalu memikirkan ciptaan Allah. Memikirkan ciptaan Allah itu artinya mendoakan hal-hal yang bisa didoakan dan membesarkan makna kalimat Allah ketika kita merasa takjub atasnya. Kita melihat ada fenomena alam, Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Itu fenomena alam. Kita melihat orang mau nyerempet kita di jalan misalnya, bukan kita kejar kemudian kita serempet kembali, justru kita doakan, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia, jangan kau siksa dia gara-gara dia berbuat kesalahan ini. Masya Allah. Ada orang yang ngata-ngatain kita di tempat umum, sampai mungkin orang lain kasihan kepada kita, justru kita maafin dia, kita doakan saat itu juga, tidak pakai waktu, tidak pakai tunda. Kenapa hadirin? Karena sebenarnya saat itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Masya Allah.
Jadi mendoakan ini tidak perlu tahu orang yang didoakan. Mendoakan ini ternyata rahasia yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Penduduk Taif yang mau melukai Rasulullah, melemparnya dengan batu, kotoran dan sebagainya, seluruh penduduk Taif mengusir Rasulullah. Rasulullah bukan benci, Rasulullah mendoakan mereka. Dan setelah itu apa yang terjadi? Anak cucu penduduk Taif menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Hadirin, sebagai penutup dari khutbah singkat ini, Rasulullah pernah menyampaikan ketika seseorang mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka malaikat mendatanginya, kemudian mengatakan padanya, walaka bimithlim, bagimu juga yang demikian. Kalau kita mendoakan kebaikan, kalau kita mengatakan hal-hal yang baik, meskipun orang yang kita katakan tidak tahu, justru itu lebih baik. Kita mendoakan orang yang tidak tahu bahwa kita mendoakan dia, maka saat itu malaikat akan mengatakan pada Allah, mengatakan pada kita, walaka bimithlim, kamu juga akan dapat yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.